Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua yang soleh dan solehah? Kembali kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Namun sebelumnya, bagi anak-anakku sekalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng, dan jangan lupa berkomentar dengan menulis nama lengkap kalian dan nomor urut absen kalian. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum memulai belajar bersama, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak yang saya banggakan, ada materi pertama di pertemuan kali ini. Kita akan belajar bersama tentang surat At-Tin. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam. Memahami isi Al-Quran adalah sangatlah penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, "Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya asalkan kamu berpegang teguh terhadap keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya yaitu Al-Hadis." Tahukah kalian siapakah makhluk Allah yang paling mulia itu? Siapakah ciptaan Allah yang paling mulia di alam ini? Ya, manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaan makhluk berupa manusia dengan akal dan pikiran. Mari kita bersama-sama dahulu membaca dan menghafal surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Makna kandungan surat At-Tin. Latar belakang turunnya surat At-Tin berkaitan dengan pertanyaan para sahabat Rasulullah SAW tentang balasan amal orang yang sudah tua, renta, atau bikun. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber pada Ibnu Abbas, surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun. Di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang yang sudah tua. Mereka merasa takut tidak mendapatkan pahala atau tidak menjadi ahli surga jika mereka mengalami masa pikun. Mereka gelisah dan mempertanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Melalui surat At-Tin ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa amalan orang yang beriman dan beramal soleh pahalanya akan selalu mengalir terus-menerus meskipun orang tersebut mengalami masa pikun. Masa pikun adalah kondisi seseorang yang sudah tua dan memiliki pikiran yang tidak stabil. Sifat pikun biasanya ditandai dengan sering lupa. Misalnya dalam amal ibadah orang pikun tersebut tidak ingat lagi waktu sholat atau puasa. Surat At-Tin juga mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Semua itu harus selalu diingat agar manusia tidak terjerumus dalam kehinaan. Orang yang selamat dari kehinaan adalah orang yang selalu beramal soleh. Mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikut kami sampaikan kandungan dari surat At-Tin. Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga menyatakan sumpah Allah Subhanahu wa taala atas nama At-Tin, Az-Zaitun, dan At-Turi Sinin. Menurut sebagian ahli tafsir, Tin ialah tempat tinggal dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kota Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin atau arok. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis, tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Yerusalem atau istilahnya Palestina, yang ditumbuhi pohon-pohon zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Adapun At-Turi Sinin artinya adalah Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu daerah yang penuh berkah dan di dalamnya terdapat Baitullah atau istilahnya Ka'bah. Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk dengan bentuk paling sempurna dibanding dengan bentuk-bentuk dari makhluk yang lainnya. Bentuk yang dimaksud bukan hanya bentuk fisik, melainkan juga sempurna dalam segala potensinya. Manusia tidak hanya diberi akal untuk berpikir, tetapi juga diberi potensi nafsu, sehingga manusia mampu berkreasi, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa taala, manusia sempurna adalah manusia yang menggunakan semua potensinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meniru seperti itu ya. Jadi manusia yang sempurna. Ayat kelima dan keenam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah yang akan ditempatkan di neraka atau tempat yang hina. Sebagian lagi, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka senantiasa mendapat pahala yang tidak terputus sampai meninggal dan menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita menjadi yang ahli surga. Adapun ayat yang ke-7 dan ke-8 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau beramal soleh adalah orang-orang yang mendustakan Allah dan akan mendapat balasan di akhirat. Padahal mereka sesungguhnya mengetahui akan mati dan akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha yang paling adil. Kesimpulan dari kandungan surat At-Tin ini adalah yang pertama, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah yang paling baik bentuk rohani dan jasmaninya.
Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan manusia ke tempat yang paling hina, yaitu neraka, bagi orang-orang yang tidak mau bertakwa dan beramal soleh. Bagi orang yang mau beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan pahala yang setimpal dan tidak akan terputus-putus. Kepastian adanya hari pembalasan sehingga wajib kita imani. Allah SWT adalah hakim yang adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Baiklah anak-anak sekalian, demikian rangkuman dari pembelajaran kita kali ini. Silakan kalian bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru PAI masing-masing melalui tugas dan bisa dicari jawabannya di video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng serta berkomentar dengan menulis nama lengkap kalian dan nomor urut absen kalian. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.